Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam video ini kita akan membahas mengenai 8 tahapan peristiwa yang dialami manusia menuju akhirat atau alam baka yang kekal selama-lamanya. Sebelum menyimak video ini, sempatkanlah untuk bersalawat dengan menulis salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW pada kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang sudah bersalawat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tonton video ini sampai habis agar kita tidak tersesat. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah meninggalkan dunia, ada 8 tahapan peristiwa yang dialami manusia menuju akhirat atau alam baka yang kekal selama-lamanya. Tahapan-tahapan tersebut melalui proses panjang sebelum akhirnya ditempatkan di surga atau di neraka. Dalam ajaran Islam, wajib hukumnya mengimani adanya hari akhir. Hari akhir adalah kehidupan di akhirat yang akan dialami oleh seluruh umat manusia sesudah berakhirnya kehidupan dunia ini. Hari akhir bisa juga diartikan dengan hari hancurnya alam semesta atau hari kiamat. Mengenai kapan akan terjadi kiamat, tidak seorang pun dapat mengetahui kepastian kapan terjadinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri dan malaikat yang paling utama, yakni malaikat Jibril alaihissalam sekalipun tidak mengetahui. Karena hanya Allah yang menentukan kapan kiamat dan yang mengetahui kapan terjadinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, kapan terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu, melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Setelah kiamat, seluruh umat manusia akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya sewaktu hidup di dunia, dan akan menerima balasannya sesuai dengan amal perbuatannya tersebut. Dengan demikian, beriman kepada hari akhir adalah meyakini dengan hati adanya kehidupan akhirat sebagai pembalasan atas amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Sekecil apapun perbuatan tersebut, pastilah Allah Subhanahu wa taala membalasnya, dan tidak ada satu pun yang tertutupi oleh manusia di hadapan Allah kelak. Berikut ini 8 tahapan peristiwa yang dialami manusia menuju akhirat. Yang pertama, alam barzah. Tahapan manusia menuju akhirat pertama, yakni alam barzah. Alam barzah juga disebut alam kubur, yaitu alam yang membatasi antara alam dunia dan akhirat. Di alam barzah, manusia sudah dapat merasakan balasan amal baik dan buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 100, "Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 100. Kemudian yang kedua, Yaumul Ba'ts atau hari kebangkitan. Yaumul Ba'ts yaitu hari bangkitnya kembali seluruh umat manusia sejak Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir dari alam semesta.
hari dibangkitkan manusia dari alam kubur atau alam barzah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua kalinya. Manusia yang sudah berabad-abad meninggal dunia sehingga telah menjadi tulang belulang di dalam kubur akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima balasan dari amal perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Yasin ayat 52. Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya." Quran Surat Yasin ayat 52. Kemudian yang ketiga, Yaumul Mahsyar, artinya hari perkumpulan. Yaumul Mahsyar adalah hari berkumpulnya seluruh umat manusia. Setelah dibangkitkan dari alam kubur, manusia digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar, yakni tanah lapang yang datar, di mana manusia akan berkumpul sesuai dengan keadaan amal dan perbuatan semasa hidupnya. Saat itu, matahari berada sejengkal di atas kepala manusia. Tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kecuali amal baik ketika di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka." Quran Surat Al-Kahfi ayat 47. Kemudian yang keempat, Yaumul Mizan atau hari penimbangan. Yaumul Mizan yaitu hari penimbangan amal baik dan amal buruk yang dilakukan manusia selama hidupnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan." Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Kemudian yang kelima, Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Hari dihitungnya amal perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Hari itu manusia tidak bisa berdusta atas amal perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Kemudian yang keenam, Yaumul Jaza atau Yaumul Ad-Din, yang artinya hari pembalasan. Hari pembalasan atas amal perbuatan manusia. Pada hari tersebut manusia menerima balasan dari amal perbuatannya. Perbuatan baik akan mendapat balasan kebaikan, dan perbuatan buruk akan mendapat siksaan. Kemudian yang ketujuh, Sirat. Sirat adalah titian penentu dari setiap manusia setelah diperhitungkan dan ditimbang perbuatan baik buruknya. Sirat merupakan titian yang akan dilalui oleh seluruh umat manusia untuk menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digambarkan bahwa jembatan atau titian tersebut terbentang di atas permukaan neraka jahanam yang sangat licin, memiliki kain, cakar dan duri. Setelah melewati masa di mahsyar, kaum muslimin akan dibentangkan sirat bagi mereka di atas jahanam, sehingga mereka melintasi di atasnya dengan kecepatan sesuai dengan kadar keimanan mereka. Di titian inilah manusia akan menentukan nasibnya sendiri melalui amal perbuatan yang telah dilakukan selama di dunia. Ada yang melewatinya dengan cepat dan mudah, ada yang melewatinya dengan susah, sehingga belum sampai di ujung, manusia sudah terjatuh ke dalam neraka yang ada di bawahnya. Kemudian yang kedelapan, surga dan neraka. Surga dan neraka adalah tempat terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan balasan atas perbuatan manusia semasa di dunia. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan pada hari akhirat kelak, disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang bertakwa. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Itulah 8 tahapan peristiwa yang dialami manusia menuju akhirat dalam ajaran Islam. Wallahu alam bisawab. Demikian yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.